Bab 4236 Jenius Pertama. Tebakan Ye Bufan benar. Tidak lama setelah dia pergi, Panci memimpin orang-orangnya untuk menemukan tempat ini. Begitu dia kembali ke aula Master Sekte, dia mendengar bahwa putranya yang berharga telah meninggalkan sekte tersebut. Biasanya dia tidak akan terlalu peduli. Lagi pula, anak playboynya sering kabur dan berbuat onar. Tapi sekarang adalah masa persiapan sebelum kompetisi Roh Kudus. Anda harus mengasingkan diri untuk meningkatkan kekuatan Anda. Mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan sekte saat ini? Demi keamanan, dia mengejarnya dengan beberapa penjaga. Akibatnya, dia melihat mayat beberapa orang tidak jauh dari sekte tersebut. Cenger, melihat putra kesayangannya sedang sekarat, Panci meraung marah. Sialan, siapa itu? Siapa yang membunuh anakku? Kemudian para tetua di sekte, kepala masing-masing aula, dan jurumudi masing-masing helm juga datang setelah mendengar berita itu wilayah ribuan mil, dan mulai mencari pembunuhnya. Setelah lama mencari, tidak ada lagi yang ditemukan. Setelah semua orang berdiskusi, mungkin mayat aneh, Kaisar Xuanji, yang mengambil tindakan. Namun, setelah lama mencari, saya tidak dapat mengetahui asal-usul orang tersebut, atau bahkan dari mana asalnya. Kemudian targetnya diarahkan ke sekte tersebut. Lagi pula, 3 kata yang ditinggalkan Pan Cheng adalah, di dalam sekte itu. Setelah penyelidikan Panci, dia mengetahui segala sesuatu tentang pemerasan Pan Cheng terhadap 5 Master Aula dan 13 kemudi. Dengan cara ini, setiap orang memiliki motif untuk mengambil tindakan, baik untuk membalas dendam atau untuk menghasilkan uang. Bagaimanapun, siapapun bisa tergoda oleh Chaos Saint Crystal dalam jumlah besar. Akibatnya, seluruh lembah Piaoxiang berada dalam kekacauan. Semua orang dalam bahaya dan ingin membela diri. Insiden yang melibatkan pembunuhan Tuan Muda Lembah berlangsung selama 7 hari, setelah 7 hari, tidak ada kemajuan sama sekali, dan tidak ada petunjuk yang ditemukan sama sekali. Demi stabilitas sekte, Panci tidak punya pilihan selain dengan enggan menyelesaikan masalah ini dan menguburkan Pan Cheng. Selama periode ini, Ye Bufan bersembunyi di ruang latihan Yu Hualing. Meskipun sekte berada dalam kekacauan, di sini sangat sepi. Alasannya sangat sederhana. Ini semua murid di bawah Yuan Sun. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan sama sekali. Dia meminta kedua penganut Tao itu untuk menyembunyikan aura mereka di luar dan berjaga-jaga, sementara dia dan Yu Hualing mendiskusikan arti sebenarnya dari kultivasi ganda setiap hari, dan dari waktu ke waktu mempelajari pertukaran peran. Waktu bahagia selalu berumur pendek, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Ketika Yu Huafei menelepon saudara iparnya, Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Badan Tao mengirimkan kembali pesan bahwa Yun Qianyin telah kembali. Alasan mengapa dia tidak langsung pergi adalah karena dia khawatir dengan situasi Yu Hualing dan ingin menunggu kembalinya Tetua Agung. Faktanya, Yun Qianyin sangat memperhatikan muridnya, dan segera setelah kembali ke sekte, dia buru-buru datang menemui Yu Hualing. Ketika dia mengetahui bahwa kekuatannya tidak hanya menembus ranah Yuan Zun, tetapi juga mencapai tingkat keempat, dia tertegun dan butuh waktu lama untuk kembali sadar. Jenius. Ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Dia berhasil menerobos dari Yuan Xian ke Yuan Zun dalam waktu setengah bulan, dan dipromosikan ke 4 level berturut-turut. Di dunia peri, kekuatan selalu dihormati, dan bakat juga merupakan salah satu jenis kekuatan, dan Yu Hualing telah menunjukkan kekuatannya di seluruh lembah Piaoxiang. Kemudian seluruh sekte berada dalam kegembiraan. Bahkan Panci sangat terkejut dengan bakat monster seperti itu. Lembah Piaoxiang telah mengikuti kompetisi Roh Kudus selama bertahun-tahun, namun selalu gagal, namun kali ini ia melihat harapan untuk mendapatkan warisan. Setelah Yu Hualing mendapatkan bantuan dari leluhur suci abadi, Lembah Piaoxiang akan melonjak ke langit dan menjadi salah satu sekte teratas di seluruh dunia suci Chaos. Segalanya berubah setelah berita itu menyebar, dan Yun Qianyin menunjuk Yu Hualing sebagai satu-satunya murid langsungnya. Panci menganggapnya sebagai orang jenius nomor 1 di seluruh sekte dalam jutaan tahun. Dia menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya dan mengabdikan semua upaya sekte untuk menciptakan murid ini. Untuk sementara waktu,
Status Yu Hualing di lembah Piaoxiang melonjak, bahkan melampaui Pan Cheng sebelumnya, dan menjadi orang yang paling disukai di seluruh sekte. Ye Bufan yang bersembunyi di kegelapan akhirnya merasa lega saat melihat hasil ini. Dia sebelumnya hanya mengizinkan Suanyuan Linglong dan Yu Hualing beribadah di bawah sekte Gunung Ziyue dan lembah Piaoxiang. Salah satu pertimbangan penting adalah keselamatan. Jika semua Situ Dian, Moleng Qingqiu dan lainnya dipanggil, mereka seharusnya bisa menjadi muridnya, tetapi jumlah orangnya terlalu banyak dan kekuatannya tidak mencukupi, jadi nasib mereka harus ada di tangan orang lain, dan tidak ada yang tahu apa jenisnya, kecelakaan akan terjadi. Tapi kekuatanku saat ini tidak cukup, jadi aku tidak bisa memilih untuk mengambil resiko. Bagaimanapun, dengan metode kultivasi ganda sebagai kartu truf, selama Anda menjadi lebih kuat, orang-orang di sekitar Anda secara alami juga akan menjadi lebih kuat. Setelah memastikan bahwa Yu Hualing telah memperoleh status tertinggi di sekte tersebut, dia menemukan kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi, bergegas ke target berikutnya, Gunung Ziyue. Biasanya, Suanyuan Linglong adalah tubuh Siam 9 hari dan memiliki akar spiritual murni. Dia harus mendapat perhatian mutlak dari sekte tersebut dan tidak akan berada dalam bahaya apapun. Tapi siapa yang bisa yakin tentang hal semacam ini? Anda harus melihatnya dengan mata kepala sendiri sebelum Anda bisa yakin sepenuhnya. Gunung Ziyue juga merupakan sekte besar di alam suci kekacauan tingkat pertama. Dalam waktu kurang dari sehari, Ye Bufan melihat gerbang gunung dari kejauhan. Dengan pengalaman terakhir kali ini dia tidak langsung mendaftar untuk berkunjung. Sebaliknya, dia sekali lagi menggunakan teknik chaos untuk menyembunyikan auranya dan perlahan menyelinap ke Gunung Ziyue. Menurut idenya, menemukan Suanyuan Linglong dapat membantunya meningkatkan kekuatannya melalui seni kultivasi ganda. Tidak ada yang melihat bahwa segala sesuatunya disebabkan oleh bakat, dan begitu seseorang melihatnya, akan ada masalah besar. Pada saat ini di Gunung Ziyue, seluruh sekte tenggelam dalam suasana kegembiraan dan kegembiraan. Alasannya sangat sederhana, seorang jenius yang tiada taraf telah muncul di sekte tersebut. Ternyata murid baru dari Master Sekte Long Po Po telah menciptakan keajaiban, menerobos dari Yuan Xian ke Yuan Zun hanya dalam 7 hari. Ini tidak hanya memecahkan rekor Gunung Ziyue, tetapi juga salah satu dari sedikit rekor di seluruh dunia suci kekacauan. Dengan bakat seperti itu, sangat mungkin untuk masuk ke konferensi Roh Kudus dan bahkan mendapatkan warisan leluhur suci abadi. Ketika berita itu keluar, seluruh sekte berada dalam kegembiraan, dan Nenek Long sangat bahagia karena dia tidak bisa tidak menemukan harta karun kali ini, menerima seorang murid dengan bakat luar biasa. Sebagai sekte besar, ada puluhan ribu murid dari atas ke bawah, dan banyak tetua, penguasa istana, dan tokoh kuat lainnya datang berkunjung. Hanya ada satu tujuan, yaitu untuk menyenangkan Suanyuan Linglong terlebih dahulu. Jenius seperti itu, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan warisan dari leluhur suci abadi pada akhirnya, tetaplah unik di sekte tersebut. Selain itu, dia masih murid dari Master Sekte, dan dia pasti akan mewarisi jubah Gunung Ziyue di masa depan. Seperti kata pepatah, Anda harus berinvestasi sedini mungkin, dan Anda harus menyenangkan orang lain terlebih dahulu. Belakangan, Nenek Long mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak seorang pun boleh ikut campur sebelum konferensi Roh Kudus, dan dia juga menyediakan halaman untuk dia berlatih sendiri, dan kemudian kedamaian dipulihkan. Suanyuan Linglong sedang duduk di ruang pelatihan besar tetapi tidak berlatih. Dia memegang pipinya dengan tangannya dan pikirannya melayang keluar dari Gunung Ziyue. Saudaraku Ye, aku tidak tahu apa yang terjadi. Apakah dia berhasil menembus alam Yuan Zun? Apakah sektenya bagus? Saat dia tenggelam dalam kerinduan, bayangan hitam tiba-tiba muncul diam-diam di belakangnya dan menyerangnya dengan telapak tangan. Hancurkan, ambil dan menghilang ke dalam ruangan. Bab 4237 Orang Tua Kedua Hongxiu. Budidaya He Ying sangat kuat dan dia sangat akrab dengan situasi di dalam sekte Gunung Ziyue. Dia membawa roh Yuhua keluar dari gerbang gunung tanpa ada yang menyadarinya. Kecepatannya sangat cepat, seperti hantu hitam, dan dia dengan cepat mencapai jarak ribuan mil. Ketika saya sampai di tebing dan berjalan melewatinya,
Ternyata ini hanyalah formasi ilusi yang tersembunyi, dan sebuah gua telah digali di dalamnya. Bagian dalamnya sangat sederhana, jelas baru saja digali, dan diameternya sekitar 100 kaki. Saat ini, seorang wanita muda berdiri di dalam tampak cemas. Melihat pria berbaju hitam memasuki pintu, dia tiba-tiba tampak bahagia. "Ibu, apakah kamu benar-benar berhasil?" Tentu saja. Pria berbaju hitam itu meletakkan Suanyuan Linglong di tangannya, dan membuka cadar di wajahnya, mengungkapkan bahwa pesonanya masih ada. Wajahnya adalah Men Hongxiu, tetua kedua Gunung Ziyue, dan wanita di depannya adalah putrinya Men Qingmiao. Tidak ada yang tahu siapa ayah Men Qingmiao. Gadis itu mengikuti naluri keibuan dan tumbuh di sisi ibunya. Dia juga mendaftar untuk kompetisi Roh Kudus ini, tetapi akar rohaninya relatif biasa-biasa saja dan harapannya untuk lulus ujian kecil. Melihat Suanyuan Linglong di tanah, Men Qingmiao sangat gembira pada awalnya, dan kemudian bertanya dengan cemas, "Ibu, pemimpin sekte sangat menghargainya. Jika dia ketahuan, dia mungkin akan membunuh kita." "Jangan khawatir, pemimpin sekte tertarik dengan kualifikasinya. Selama Anda merebut tubuhnya, Anda akan menjadi orang paling berbakat di seluruh sekte. Ketika saatnya tiba, Anda akan memiliki akar spiritual wushu, dan seluruh sekte akan mengandalkanmu untuk berpartisipasi. Dalam kompetisi Roh Kudus, ketua sekte tidak hanya tidak akan menghukummu, tetapi dia juga akan lebih menghargaimu." Ternyata semua ini adalah konspirasi yang dirancang olehnya. Melihat itu putrinya tidak memiliki harapan untuk lulus ujian, dan Suanyuan Linglong menunjukkan bakat yang sangat luar biasa, dia memutuskan untuk melakukannya. "Saya mendapat ide aneh. Dia ingin Men Qingmiao merebut tubuh indah Suanyuan dan mendapatkan kualifikasi akar spiritual Inochen yang menantang surga. Benarkah?" "Bagus sekali." Men Qingmiao sangat gembira. "Bu, apa yang harus saya lakukan?" Men Hongxiu berkata, "Sesuaikan saja keadaanmu dan persiapkan jiwamu untuk meninggalkan tubuhmu kapan saja dan ikuti perintahku untuk menempatinya." Bung Qingmiao merasa senang sekaligus gugup. "Ibu, bisakah ini benar-benar berhasil?" "Tentu saja bisa, selama saya menggunakan metode pengambilan jiwa untuk mengusir jiwanya, maka tubuh ini tidak akan memiliki pemilik. Mudah bagi Anda untuk melakukannya ambil alih, kamu hanya perlu meluangkan sedikit waktu untuk menyatukan tubuh." Setelah mengatakan ini, Men Qingmiao tidak sabar untuk berkata, "Bagus, mari kita mulai sekarang juga." "Tunggu sebentar, biarkan saya memeriksanya lagi." Formasi tidak boleh diganggu saat melakukan sihir. Men Hongxiu adalah Kaisar Chaos Yuan tingkat ke-7 dan Master Formasi Chaos tingkat sangat tinggi. Kali ini sudah direncanakan sebelumnya. Beberapa formasi telah diatur di sini sebelumnya, termasuk formasi tersembunyi dan formasi jebakan. Teknik pengambilan jiwa dan perebutan jiwa yang dia lakukan adalah ilmu sihir yang diperoleh secara tidak sengaja. Teknik ini sangat kuat dan dapat merenggut jiwa seseorang. Namun ada juga kelemahan yang besar, yaitu kekuatan saat melakukan teknik tersebut sangat berkurang, dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Men Hongxiu memeriksa formasi yang telah dia buat berulang kali untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dan kemudian kembali ke gua. "Bersiaplah, aku akan mulai." Dia berteriak, lalu melambaikan tangannya, dan tubuh Suanyuan Linglong terbang dan melayang di udara. Kemudian dia perlahan menutup matanya, dan sosok ilusi muncul dari atas kepalanya, dan seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Cara merebut jiwa dan merebut jiwa mengandalkan keajaiban jiwa. Setelah Yuan Shen Men Hongxiu keluar dari tubuhnya, dia memukul segel aneh satu demi satu, dan energi aneh perlahan mulai mengembun di kehampaan, terus-menerus mengalir ke tubuh Suanyuan Linglong. Oh, Suanyuan Linglong masih koma, dan dia mengerang kesakitan. Didorong oleh energi aneh itu, jiwanya mulai muncul perlahan, seolah-olah dia akan melarikan diri dari tubuhnya kapan saja. "Hahaha, berhentilah meronta dan serahkan tubuhmu. Seorang laki-laki tidak bersalah membawa batu giok. Akar spiritual yang begitu bagus seharusnya menjadi milik putriku." Melihat bahwa dia akan berhasil, jiwa Men Hongxiu mengeluarkan ledakan tawa kemenangan. Tetapi pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan mekar di dalam gua.
Itu adalah pedang emas yang menembus bagian belakang tubuh Men Hongxiu tanpa halangan apapun. Orang yang mengambil tindakan secara alami adalah Ye Bufan. Meskipun tetua kedua adalah Kaisar Chaos Yuan kelas 7, jiwa tidak memiliki kekuatan untuk melawan setelah meninggalkan tubuh, dan pedang emas surgawi yang selalu berubah menembus jantung. Kemudian pergelangan tangannya bergetar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kabut darah, dan hanya cincin penyimpanan yang jatuh ke telapak tangannya. Ah! Men Hongxiu meraung di udara, penuh amarah dan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia mengatur 3 formasi, dan pada saat yang sama memeriksa gua, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Nak, aku akan membunuhmu. Men Hongxiu sangat marah karena dia tidak tahu kemana Yuan Zun kecil ini lari, tapi dia datang dan menghancurkan tubuhnya sendiri. Meskipun hanya Yuan Shen yang tersisa, dia kuat dan masih memiliki keunggulan besar melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Yuan Zun yang meledak dalam kemarahannya. Tetapi pada saat ini, sebuah botol hitam kecil terbang ke udara, dan kemudian kekuatan isap yang kuat menutupi dirinya dengan erat. Harta karun spiritual kekacauan, seru Men Hongxiu lagi. Tanpa diduga, pemuda ini datang dan menawarkan harta karun spiritual kekacauan, dan itu yang secara khusus ditujukan pada tubuh jiwa. Saat ini, dia menyesalinya. Jika dia tahu bahwa dia akan melarikan diri dengan cepat, setidaknya dia akan memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tetap tidak dapat menahan hisapan dari botol pemurnian iblis, dan botol itu diambil dalam sekejap mata. Ye Bufan menghela nafas panjang. Segalanya tampak mudah, tapi nyatanya itu sangat berbahaya. Anda harus tahu bahwa kekuatannya hanya pada tingkat keempat dari Yuan Zun. Bahkan jika dia melewati pangkat dan membunuhnya, dia paling banyak bisa melawan Kaisar Yuan tingkat keempat. Tapi wanita di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Yuan yang sebenarnya. Jika Yuan Shen-nya tidak meninggalkan tubuh fisiknya, atau jika dia tidak memiliki harta spiritual kacau terbaik seperti botol pemurnian iblis di tangannya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Untungnya, semuanya berjalan baik dan Suan Yuan Linglong akhirnya diselamatkan. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Baru pada saat itulah Men Qingmiao sadar dan menjerit keras. Ye Bufan meliriknya, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Bakatku sendiri tidak cukup bagus, jadi aku ingin mengambil tubuh orang lain. Kalian ibu dan anak perempuan benar-benar kejam. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Tiba tepat waktu, saya khawatir Suan Yuan Linglong akan dibunuh. Karena itu, dia tidak bersimpati pada wanita di depannya, dan menebas dengan pedang emas surgawi yang selalu berubah. Men Qingmiao hanyalah seorang Yuanxian kelas 9, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali dalam menghadapi semua ini. Terdengar bunyi letupan, kepalanya terbang tinggi, dan jiwa dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Setelah melakukan semua ini, Ye Bufan mengambil Suan Yuan Linglong dan membangunkannya. Bab 4238, Panen yang Bagus. Ternyata Ye Bufan bergegas menuju Gunung Ziyue, namun sebelum sampai di gerbang gunung, dia melihat seseorang berlari keluar dari sana. Dia mungkin tidak mengenali yang lain, tapi dia bisa melihat sekilas Suan Yuan Linglong, jadi dia mengikuti mereka dengan tenang. Tingkat kultivasi Men Hongxiu tinggi dan kecepatannya cepat, tetapi dia tidak melangkah terlalu jauh, jadi dia tidak membuang Ye Bufan. Sedangkan untuk formasi yang disusun di luar, setelah menerima warisan dari Sekte Medis kuno, meskipun formasi untuk sementara tidak dapat diatur karena keterbatasan bahan, tidak sulit untuk menyelinap ke dalam formasi besar level ini secara diam-diam. Dia diam-diam mengikuti dan mengintai di dekatnya. Mengetahui bahwa lawannya kuat dan menghadapi tantangan langsung, kemungkinan besar dia akan menderita kerugian, jadi dia menunggu kesempatan. Tepat ketika Men Hongxiu menggunakan teknik menawan jiwa, Yuan Shen meninggalkan tubuh fisiknya, memberinya kesempatan terbaik untuk mengambil tindakan, membunuh Master Kaisar Yuan tingkat ke-7 dalam satu gerakan. Suan Yuan Linglong membuka matanya dan melihat Ye Bufan dengan penuh keterkejutan. Saudara Ye, mengapa kamu ada di sini? Saya datang menemui Anda, dan ini terjadi pada saya.
Ye Bufan menceritakan kisah masalah tersebut tangannya dan menunjuk ke kepala Men King Miao, apakah kamu kenal orang ini? Men Hongxiu telah sepenuhnya berubah menjadi kabut darah, dan dia hanya dapat mengidentifikasi identitasnya dari wanita ini. Itu adalah tetua kedua dan putrinya. Ibu dan putrinya ini benar-benar kejam. Suan Yuan Linglong mengenali Men King Miao dan secara alami menyimpulkan identitas Men Hongxiu. Dia menatap Ye Bufan lagi, saudara Ye, pemimpin sekte masih baik padaku. Kedua orang ini sudah mati. Kembalilah ke Gunung Ziyue bersamaku. Aku akan menjelaskan masalahnya dengan jelas. Cepatlah. Ye Bufan berkata, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan dengan jelas, dan itu akan sangat merepotkan setelah aku memberitahumu. Aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu, dan kemudian segera pergi dari sini. Dia punya banyak hal yang perlu dipertimbangkan, termasuk dirinya sendiri. Dengan pencapaian formasinya, banyak hal yang dapat dengan mudah menimbulkan kecurigaan orang-orang kuat di Gunung Ziyue. Dalam hal ini, lebih baik tidak pergi, selama tujuan perjalanan tercapai. Kemudian dia mengirim badan Tao untuk mendeteksi pergerakan di luar, dan kemudian menggunakan teknik budidaya ganda di dalam gua untuk membantu Suan Yuan Linglong meningkatkan kekuatannya. Suan Yuan Linglong saat ini sudah berada di level Yuan Sun. Sebagai perbandingan, jauh lebih mudah untuk ditingkatkan. Setelah sekitar 2 jam, ia telah stabil di level keempat Yuan Sun. Dan selama periode ini, Gunung Ziyue sedang mendidih. Awalnya, Long Po berpuas diri karena memiliki murid baru dan berencana membiarkan Suan Yuan Linglong membawa keajaiban ke sekte tersebut, tetapi tiba-tiba dia menghilang tiba-tiba, yang membuatnya marah. Dengan perintah, semua orang kuat di Gunung Ziyue dikirim untuk mencari kemana-mana, menggali hampir 3 kaki ke dalam tanah dalam radius 1000 mil. Seiring waktu berlalu, para murid yang mencari perlahan mendekati lokasi Ye Bufan dan yang lainnya. Men Hongxiu memiliki idenya sendiri ketika dia memilih untuk membuka gua di sini, yaitu menyelesaikan penyitaan jenazah secepatnya. Selama putrinya menempati tubuh Suan Yuan Linglong, bahkan jika Long Po mengetahuinya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, yang paling dihargai sekte itu adalah kualifikasi mereka, dan mereka tidak akan melakukan apapun terhadap ibu dan anak perempuan mereka. Jadi dia tidak perlu pergi jauh dan mudah ditemukan. Tidak lama setelah Suan Yuan Linglong selesai meningkatkan kekuatannya, orang-orang kuat dari Gunung Ziyue muncul di luar pintu masuk gua, mencari kemana-mana. Oke, kamu bisa mengatakan ini saat kamu kembali. Ye Bufan mengatakan apa yang dia pikirkan, dan kemudian menggunakan teknik kekacauan untuk menyembunyikan auranya dan menghilang ke dalam gua. Tidak lama setelah dia pergi, suara pecahnya formasi terdengar dari luar pintu masuk gua. Sebagai sekte besar di Gunung Ziyue, ada lebih dari satu tetua kedua yang mahir dalam formasi, dan formasi tersebut dipecah dengan cepat. Lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar, dan pemimpinnya adalah pemimpin sekte Long Po. Dia melihat sekeliling dengan mata tajam, dan akhirnya menemukan bahwa Suan Yuan Linglong aman dan sehat, dan aura pembunuh di tubuhnya perlahan mereda. Murid, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja? Guru, saya baik-baik saja. Kali ini adalah berkah tersembunyi. Dan kekuatan saya meningkat. Konferensi Roh Kudus dalam beberapa hari. Suan Yuan Linglong berkata bahwa dia langsung meledak ke ladangnya sendiri, membuat semua orang tercengang. Sulit dipercaya, sungguh tidak bisa dipercaya. Dia meningkat begitu cepat. Long Po memegang tangannya dengan penuh semangat. Murid yang baik, tolong beritahu saya apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Itu saja. Tetua kedua menjatuhkan saya dan membawa saya ke sini, berharap putrinya akan mengambil tubuhku. Dia menggunakan teknik jahat yang aneh dan hampir menculik jiwaku. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Petik 2. Suan Yuan Linglong mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah dia pingsan, kekuatan saya mulai meningkat dengan cepat, dan saya dipromosikan ke Yuan Sun tingkat keempat. Setelah itu, saya mendapatkan kembali kebebasan saya. Men King Miao ingin melakukan sesuatu terhadap saya, jadi aku membunuhnya. Dia mengatakan ini setelah apa yang dia katakan, meskipun agak aneh,
sebagian besar benar dan tidak menimbulkan kecurigaan orang lain. Lagi pula, tidak ada yang tahu jenis sihir jahat apa yang telah dipelajari Men Hongxiu. Sialan, kamu berani berkomplot melawan muridku. Longpo awalnya pemarah, jadi karena marah, dia menamparkan telapak tangannya dan menghancurkan tubuh Men Qingmiao hingga berkeping-keping. Lewati perintahku, siapapun yang berhubungan dengan tetua kedua akan diusir dari Gunung Ziyue. Mereka tidak akan diizinkan untuk melangkah maju selama sisa hidup mereka. Status Suan Yuan Linglong juga ditentukan. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia dipromosikan dari Yuan Xian ke tingkat keempat Yuan Zun, yang belum pernah terjadi sebelumnya di sekte tersebut. Selain itu, Long Po sangat memperhatikannya dan menghukum tetua kedua dengan sangat berat sehingga tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang berani menyinggung perasaannya di masa depan. Ketika semua orang di Gunung Ziyue pergi dan Ye Bufan perlahan muncul dari kegelapan, dia merasa lega karena Suan Yuan Linglong aman dan sehat. Kemudian dia mulai menghitung piala terbaru. Kali ini dia meninggalkan sekte Yunhai, tidak hanya menyelamatkan Suan Yuan Linglong dan Yu Hualing, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Saya telah menghasilkan lebih dari 300.000 yuan di lembah Piaoxiang sebelumnya, dan saya menghitung cincin penyimpanan Men Hongxiu di dalamnya. Ada sekitar 50.000 yuan, yang jumlahnya kurang dari 400.000 yuan. Yang paling penting adalah saya telah memanen banyak Pilsen Yuan. Belum lagi 2 penjaga Yuan Zun di lembah Piaoxiang, Pilsen Yuan yang dimurnikan oleh Men Hongxiu, Kaisar Yuan tingkat ke-7, adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika dia bersedia mengkonsumsi semua sumber daya ini sesekali memakan Pilsen Yuan, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tapi sekarang kompetisi Roh Kudus semakin dekat, saya tidak bisa terlalu menonjol, kalau tidak saya bisa menimbulkan masalah yang tidak perlu. Setelah menyingkirkan Pilsen Yuan dan kristal suci kekacauan, cincin Men Hongxiu berisi kejutan besar. Cincin itu penuh dengan berbagai bahan untuk mengatur formasi. Dia sendiri adalah seorang penyihir formasi, dan memiliki semua bendera formasi, disformasi, dan beberapa bahan dasar. Hahaha, aku benar-benar mendapat untung kali ini. Ye Bufan tidak bisa menahan tawa. Dia sekarang memiliki keterampilan formasi yang diwarisi dari sekolah kedokteran kuno, tapi kekurangannya adalah bahan untuk menyiapkan formasi. Meski kekuatannya belum ditingkatkan, namun tetap bisa dilakukan dengan menyusun beberapa formasi level rendah. Setelah melakukan inventarisasi, dia menyimpan harta karun itu dan meninggalkan gua. Menghitung waktunya hampir habis, dia bergegas ke arah Yunhaisong. Bab 4239 Kota Daun Jatuh. Ye Bufan bersiap untuk kembali ke Yunhaisong. Perjalanannya tidak terlalu jauh. Masih ada hampir 10 hari hingga penilaian berikutnya dari kompetisi Roh Kudus, jadi dia tidak terburu-buru, tetapi bergerak maju perlahan dan santai. Melewati beberapa gunung dan sungai spiritual, saya memetik beberapa rumput roh kekacauan dari waktu ke waktu. Setelah berjalan seperti ini hampir sepanjang hari, sebuah kota berukuran sedang muncul di depan mereka. Dimanapun ada orang, di situ ada kota, dan ini tidak terkecuali. Dia telah melihatnya sepanjang jalan ketika dia datang ke sini sebelumnya, tetapi dia sedang terburu-buru dan tidak masuk. Sekarang Anda punya cukup waktu, sebaiknya Anda masuk dan melihat-lihat. Mungkin Anda bisa menemukan harta karun. Jatuh dari udara ke kota, ada 3 karakter besar tertulis di gerbang kota, Kota Loye. Setelah membayar biaya masuk untuk 2 kristal suci kekacauan, Ye Bufan datang ke kota itu. Kota itu tidak terlalu besar, tetapi masih makmur. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan beberapa biksu mendirikan kios di pinggir jalan untuk menjual sumber daya budidaya yang tidak dapat mereka gunakan. Ye Bufan membeli banyak kios spirit grass di sepanjang jalan, tetapi levelnya tidak tinggi, yaitu kelas 1 atau 2. Menurut catatan warisan tingkat ketiga dari Sekte Medis kuno, ramuan spiritual di dunia suci kekacauan dibagi menjadi 9 tingkat. Kota Loye terletak di lokasi terpencil di alam suci kekacauan tingkat pertama, jadi wajar jika rumput roh berada pada level yang lebih rendah, tetapi harganya sangat murah. Umumnya, Chaos Spirit Grass kelas 1 memiliki 1 atau 200 Chaos Holy Crystal, dan Chaos Spirit Grass kelas 2 memiliki sekitar 3 atau 400.
Ye Bufan membeli lusinan sekaligus, dan juga membeli beberapa bahan pemurnian senjata tingkat rendah bersamanya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia memang orang kaya. Bukan karena barangnya terlalu murah tapi dia terlalu kaya. Itu normal jika dipikir-pikir. Orang tua Kuksuzi memberinya 10.000 kristal suci kekacauan, dan dikatakan bahwa dia bisa berkultivasi hingga puncak Yuanzun. Men Hongxiu adalah tetua kedua dari Gunung Ziyue, tetapi seluruh kekayaan bersihnya hanya puluhan ribu. Terlihat bahwa daya beli Chaos Holy Crystal sangat kuat, setidaknya di Chaos Holy World level pertama. Namun ada kekurangan dan kelebihannya. Anda tidak dapat menghabiskan banyak uang untuk berbelanja, tetapi Anda tidak dapat menemukan harta karun yang besar. Tepat ketika dia merasa bosan, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Para tamu yang terhormat, pelelangan akan dimulai setengah jam lagi. Ada berbagai harta karun yang dilelang di sini. Jangan sampai ketinggalan. Hati Ye Bufan tiba-tiba tergerak saat mendengar kata pelelangan. Melihat ke atas, saya melihat sebuah toko besar di kejauhan, dan seorang pria muda yang tampak seperti pegawai di depan pintu berteriak keras. Dia segera berjalan mendekat. Bagaimanapun, dia telah berpartisipasi dalam begitu banyak lelang dan mendapatkan sesuatu setiap saat. Dia tidak menyembunyikan identitasnya. Bagaimanapun, dia tidak terkenal di Chaos Holy World dan tidak ada yang mengenalnya. Selain itu, penampilan ini hanya berpura-pura menjadi Ye Tian dan bisa berubah sewaktu-waktu. Tuan, apakah Anda ingin menghadiri pelelangan? Pria itu terlihat sangat pintar dan segera mendatangi Ye Bufan setelah melihatnya. Biar ku beritahu padamu, toko ini atas nama penguasa kota. Kami adil dan adil di sini. Tidak akan pernah ada intimidasi terhadap kelompok kecil. Jika kamu membeli harta apapun, kami dapat memastikan kamu meninggalkan kota Loye aman. Pemuda itu adalah orang baik dan tahu cara berbisnis. Dia tahu betul apa yang paling ditakuti oleh para tamu yang datang ke pelelangan. Dia menjelaskan situasi toko dalam beberapa kalimat. Ye Bufan berkata, apakah ada barang bagus? Tentu saja ada. Di toko sebesar milik kita, hal yang paling diperlukan adalah harta karun. Ini daftar lelang yang menunggumu. Coba lihat. Dan meletakkan slip giok di tangannya. Setelah mengirimkannya, Ye Bufan meliriknya dengan kesadaran spiritualnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Barang-barang yang dilelang di dalam memang jauh lebih mahal daripada barang-barang di luar, dan ada beberapa barang yang sangat saya butuhkan saat ini. Meskipun harganya lebih mahal daripada Chaos Spirit Grace kelas 1 dan 2 sekarang, itu tidak ada artinya dibandingkan Chaos Saint Crystal di sakunya sekarang. Dia berkata, bahwa saya masuk. Pemuda itu berkata dengan senyuman di wajahnya, baiklah, Tuan, Anda harus membayar 500 kristal suci kekacauan untuk masuk. Pelanggan di toko ini, biaya masuknya tidak murah bagi orang biasa. 500 kristal suci kekacauan dapat membeli 3 rumput roh kekacauan kelas 2. Dia membayar uangnya dan hendak masuk. Pemuda itu mengikuti dari dekat dan berkata, Tuan, apakah Anda memerlukan bantuan? Kami memiliki seorang pelayan di sini yang sangat akrab dengan semua jenis barang lelang. Dia juga tahu banyak tentang Loye Kota dan orang-orang kuat di dekatnya. Anda dapat bertanya apapun yang Anda inginkan. Harganya 100 kristal suci kekacauan, itu pasti sepadan dengan uangnya. Petik 2. Oke, carikan aku satu. Dia tidak membutuhkan penjelasan orang lain, tetapi masih diperlukan beberapa informasi tentang kota Loye dan mereka yang berpartisipasi dalam pelelangan. Yang paling penting adalah harganya murah. 100 Chaos Saint Crystals hanyalah setetes air dibandingkan dengan lebih dari 300.000 yuan. Dia mengangguk, dan anak laki-laki itu segera memanggil seorang pelayan cantik dan membawa Ye Bufan ke toko. Keduanya memilih tempat duduk di tengah dan duduk. Pelayan menemani mereka dan memperkenalkan semuanya dari awal hingga akhir. Ye Bufan tidak terlalu tertarik dengan hal ini dan mulai memahami situasi lain di kota Loye. Saya harus mengatakan bahwa pelayan ini sangat profesional. Selama Anda mengajukan pertanyaan, pada dasarnya dia akan menjawabnya. Faktanya, toko mengatur layanan semacam ini untuk dua tujuan. Pertama, untuk membujuk pelanggan agar berpartisipasi dalam pelelangan, dan kedua,
untuk menjelaskan dengan jelas situasi penawaran pelanggan untuk menghindari konflik. Ini adalah rumah lelang yang didirikan oleh Istana Tuan Kota. Biasanya tidak ada yang akan menimbulkan masalah di sini, tapi bagaimana jika mereka meninggalkan rumah lelang, atau bahkan meninggalkan kota daun jatuh? Meskipun hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan toko, hal itu tetap akan mempengaruhi reputasi dalam jangka panjang. Jadi layanan semacam ini disediakan, dan Anda bisa mendapatkan beberapa Chaos Chain Crystals. Saat keduanya berbicara, terdengar suara berisik di pintu, dan seorang pria parubaya berbaju merah muncul di pintu toko. Alasan kenapa terjadi pergerakan sebesar itu adalah karena aura pembunuh pada pria ini begitu kuat, bercampur dengan energi darah, sehingga mengintimidasi. Melihat penampilannya, orang-orang di sekitar toko mundur satu demi satu, takut untuk menghindarinya. Bahkan pelayan kecil di sebelahnya pun terlihat gugup. Ye Bufan bertanya, siapa orang ini? Dia terlihat sangat galak. Pelayan kecil itu berbaring di dekat telinganya dan merendahkan suaranya dan berkata, Kaisar Yuan bertangan darah Tu Hong, seorang pria yang sangat ganas, dikenal karena kekejamannya dan kemudahan pembunuhan, memiliki reputasi terkenal di seluruh kota Loye. Tidak peduli siapa yang memprovokasi dia tidak hanya akan mati, tetapi keluarganya juga akan selamat. Pada titik ini, pelayan kecil itu ragu-ragu dan kemudian berkata, Tu Hong telah melakukannya, sudah lama tidak ada. Semua orang mengira dia sudah mati, tapi dia tidak menyangka akan datang ke sini lagi. Jangan menawar dengannya nanti, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Petik 2. Ye Bufan sedikit mengangguk, apa miliknya kekuatan? Saya tidak tahu, ada rumor di dunia. Itu adalah kaisar kekacauan tingkat 6. Ye Bufan berkata lagi, bukankah ini toko rumah Tuan Kota? Melakukan sesuatu secara acak dengan tingkat kultivasinya. Pelayan kecil itu mengangguk, dia pasti tidak berani melakukannya di sini. Lagi pula, penguasa kota adalah kaisar kekacauan tingkat 8. Kekejaman dan tidak akan pernah berhenti berkelahi. Begitu dia meninggalkan Luo Ye Cheng, dia pasti akan membunuhnya. Saat keduanya berbicara, Tu Hong datang dan kebetulan duduk di sisi kiri Ye Bufan. Pelayan kecil itu menunjukkan ekspresi gugup dan tetap diam. Dia berada di bawah perlindungan Istana Tuan Kota, tetapi dia memiliki keluarga dan dia tidak berani memprovokasi Tu Hong dengan mudah. Bab 4240 Batu Pembunuh Darah. Kaisar Yuan tangan berdarah sedang duduk di sana. Beberapa kursi di sekelilingnya kosong, dan tidak ada yang berani duduk di sebelahnya. Namun Ye Bufan terlihat acuh tak acuh dan tidak bergerak. Bagaimanapun, pihak lain tidak berani mengambil tindakan di toko ini, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Saat ini, ada keributan lagi di pintu, dan seorang pria muda memegang kipas lipat masuk. Berbeda dari aura pembunuh Kaisar Yuan yang bertangan berdarah tadi, pria ini tampak seperti angin musim semi yang bertiup di wajahnya. Wajahnya halus dan anggun, dan dia tampak seperti pemuda tampan. Namun yang membuat Ye Bufan bingung adalah setelah dia muncul, orang-orang di sekitarnya kembali menunjukkan ketakutan, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Siapa orang ini? Dia bertanya lagi pada pelayan di sebelahnya. Tampaknya 100 Chaos Chain Crystals tidak sia-sia. Racun, Tuan Racun. Pelayan kecil itu terlihat sangat gugup dan suaranya sangat rendah sehingga jika bukan karena 6 indera Ye Bufan, dia tidak akan bisa mendengar apa yang dia katakan. Dikatakan bahwa Master Racun juga merupakan Kaisar Chaos Yuan kelas 6. Poin kuncinya adalah dia sangat kuat dalam menggunakan racun, dan dia tidak sebaik kelihatannya, dan serangannya sangat kejam. Karena dari ini, reputasinya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Yuan tangan berdarah, dan tidak ada yang berani melakukannya. Anda harus berhati-hati, Anda tidak boleh mencuri apapun darinya nanti. Petik 2. Ye Bufan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain yang berani dia lakukan. Yang harus dilakukan di toko ini. Pelayan kecil itu berkata, ini adalah toko Tuhan, tapi orang ini ahli dalam meracuni, dan dia mungkin meracuni orang secara diam-diam, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Jadi semua orang lebih dari itu, takut padanya daripada Kaisar Yuan tangan berdarah. Petik 2. Oh. Petik 2. Ye Bufan mengangguk sedikit, tapi ekspresinya tidak peduli. Dia adalah tubuh yang kacau,
kebal terhadap semua racun, dan tidak akan peduli sama sekali jika pihak lain meracuninya. Yang dia pedulikan adalah tingkat kultivasi pihak lain, selama dia tidak berani mengambil tindakan terang-terangan di sini. Pada saat ini, Tuan Du juga datang ke sisinya dan duduk di sisi lain. Dia mengangguk sedikit ke arah Tu Hong di seberang Ye Bufan. Saudara Tu, sudah lama tidak bertemu. Saya di sini untuk mendapatkan buah dao cahaya mengkilap kali ini. Saya ingin tahu harta apa yang diminati saudara Tu. Tu Hong berkata, saya tertarik dengan batu pembunuh darah. Saudara Tu, dengan kultivasi dan prestisenya, keinginannya pasti akan terkabul dan dia akan mengambil harta itu. Tuan Du tertawa, keduanya sepertinya sedang menyapa, namun nyatanya mereka mengumumkan pesan kepada semua orang. Pada saat yang sama, kami telah mencapai pemahaman diam-diam satu sama lain, yaitu saya tidak akan mencuri harta yang Anda suka, dan Anda tidak boleh mengganggu harta yang saya suka. Menurut pemikiran mereka, tidak ada orang lain yang berani bersaing dengan mereka kecuali Anda dan saya. Faktanya, hal ini juga benar. Ada lebih dari 100 orang berkumpul di toko saat ini, tetapi semua orang takut pada dua orang ini dan tidak berani menawar sama sekali. Manajer toko melihat semua ini dan merasa tidak puas tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Pertama, keduanya sebenarnya memiliki kekuatan, dan kedua, menyapa seseorang tidak dianggap sebagai ancaman bagi orang lain, dan bahkan jika mereka ingin mengontrolnya, mereka dapat melakukannya tanpa alasan apapun. Segera pelelangan dimulai dan juru lelang maju ke depan. Semuanya, selamat datang di lelang hari ini. Saya harap semua keinginan Anda terkabul dan Anda akan mendapatkan harta yang Anda inginkan. Setelah beberapa kata sopan, pelelangan resmi dimulai, dan lot pertama ditempatkan di meja depan. Yang mengejutkan, batu berwarna merah darah, memperlihatkan darah yang tak ada habisnya. Batu pembunuh darah mengandung energi darah yang sangat kuat, dan juga merupakan harta pemurnian senjata yang langka. Jika dicampur dengan emas surgawi yang selalu berubah, itu dapat ditingkatkan setidaknya satu tingkat. Meskipun mereka telah melihat benda ini di daftar slip giok, semua orang masih gempar setelah melihat benda aslinya. Banyak orang datang ke sini untuk mendapatkan harta karun ini, tetapi sekarang mereka hanya bisa melihatnya dan menghela nafas kegirangan. Bagaimanapun, Kaisar Yuan Tangan Berdarah baru saja menjelaskan bahwa orang-orang tertarik dengan benda ini. Meskipun harta karun itu bagus, harta itu harus dijalani untuk menikmatinya. Meskipun juru lelang melihat tanda-tandanya, dia masih sedikit enggan. Dia meludah dan muntah, dan akhirnya berteriak, batu pembunuh darah. Harga awalnya adalah 1000 kristal suci kekacauan, dan harganya akan dinaikkan tidak kurang dari itu, dari 1000 setiap kali. Ratusan, mari kita mulai menawar sekarang. Biasanya, nilai Bloodstone harus antara 2000 hingga 3000 Chaos Saint Crystals. Karakteristik pelelangan adalah harga awalnya rendah dan harga akhir tidak terbatas. Aku akan memberimu 1000. Benar saja, begitu permainan dimulai, Tu Hong mengangkat plat nomor di tangannya. Ketika dia membuka mulutnya, seluruh penonton terdiam, dan tidak ada orang lain yang berani menawar dia. Melihat seluruh toko, orang kuat dengan berat yang sama adalah Tuan Racun, tetapi keduanya telah mencapai kesepakatan sebelumnya, jadi tentu saja mereka tidak akan datang untuk memecahkan masalah. Semuanya, ini adalah batu pembunuh darah kelas atas. Jarang melihatnya. Jangan lewatkan kesempatan ini. Juru lelang sedikit enggan dan mulai memberi semangat lagi, tetapi masih belum ada reaksi dari hadirin. Lagi pula, bukan berarti semua orang tidak menyukai harta karun ini, tapi mereka takut akan kekejaman Kaisar Yuan Tangan Berdarah. Mulut Tu Hong menunjukkan sedikit rasa bangga. Menurutnya, batu pembunuh darah ini sudah menjadi miliknya. Tapi pada saat ini, sebuah suara yang jelas terdengar di telinganya, aku akan menawarimu 2000 kristal suci kekacauan. Begitu kata-kata itu keluar, terjadi keributan. Seseorang benar-benar berani merebut harta karun itu dari tangan berdarah Kaisar Yuan, dan menggandakan harganya segera setelah dia membuka mulutnya. Mengikuti suara tersebut, saya melihat bahwa orang yang memegang plat nomor itu adalah seorang pemuda yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dengan senyuman tipis di wajahnya. Tingkat kultivasinya tidak tinggi,
dia hanyalah Chaos Yuanzun. Biar ku beritahu, dari mana asal anak ini? Apa kau tidak tahu betapa kuatnya Kaisar Yuan tangan berdarah itu? Sedikit kekacauan Yuanzun berani merebut harta karun dari Kaisar Yuan. Siapa yang memberinya keberanian? Mencari kematian. Orang ini hanya mencari kematian, aku yakin dia tidak akan pernah bertahan selama 3 hari. Orang-orang saling berbisik dan membicarakannya. Di mata banyak orang, terlepas dari apakah Ye Bufan bisa mendapatkan batu darah pada akhirnya, selama dia menaikkan plat nomornya untuk menawar, nyawanya tidak akan terselamatkan lagi. Lagi pula, Kaisar Yuan tangan berdarah terkenal karena kekejamannya, dan tak seorang pun boleh menyinggung martabatnya. Tuan Du menoleh untuk melihat ke arah Ye Bufan dengan senyum mengejek di wajahnya. Dia tidak menyangka pemuda di sebelahnya akan begitu berani. Ekspresi Tu Hong suram dan mematikan, dan dia menoleh dengan tajam. Dia tidak berbicara, tetapi makna di matanya sudah jelas. Di mata banyak orang, pemuda ini tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu dahsyat. Tanpa diduga, Ye Bufan tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tapi malah menaikkan plat nomornya lagi. 4.000 Chaos Saint Crystals. Kerumunan yang baru saja tenang menjadi berisik lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia menggandakan uangnya, dari 2.000 menjadi 4.000. Ini jelas merupakan provokasi Chi Guo. Meskipun menaikkan harga untuk diri sendiri sesuai dengan aturan, banyak orang yang belum pernah melihatnya seumur hidup. Siapa lelaki ini? Bagaimana kamu bisa memiliki keberanian seperti itu? Pelayan kecil di sebelahnya benar-benar ketakutan. Dia telah memperingatkannya berulang kali sebelumnya bahwa dia tidak boleh mencuri harta karun dari Tu Hong dalam keadaan apapun. Tapi apa yang terjadi dengan pria di sebelahnya? Dia tidak hanya merampoknya, tapi dia juga sangat provokatif. Bukankah ini mencari kematian? Memikirkan hal ini, dia bangkit dan melarikan diri, takut dia akan disalahpahami oleh Kaisar Yuan tangan berdarah dan melibatkan keluarganya.